nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala aidan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Selasa malam Rabu Masjid Al-Ukhuwah yang kami hormati, kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, monggo kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan banyak nikmat kepada kita. Utamanya Allah memberikan iman, hidayah, taufik kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama di masjid, di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita di sini bukan hanya sekedar duduk-duduk biasa, tetapi bagaimana duduknya kita di sini dalam rangka untuk membesarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya itu senantiasa keliling. Jadi Allah punya malaikat yang tugasnya senantiasa keliling. Lah, kelilingnya untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu. Nanti tatkala satu malaikat menemukan majelis ilmu, maka nanti malaikat tersebut akan mengundang malaikat-malaikat yang lain. Sehingga malaikat-malaikat itu berkerumun di atasnya sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados malam hari ini insya Allah Bapak Ibu, di atas kita niki ada malaikat-malaikat ngoten. Jadi ampun kaget mengke nek enten cemlorot napa-napa ampun kaget ngoten. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih nyuwun pangapunten kados biasanipun. Dados niku wau Mas Putra nggih jadwal ngisi wonten masjid kula ngoten. Dados kula mrikine nggih ngentosi Mas Putra riyen sareng-sareng ngoten nggih. Nggih, idolan. Ya alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa minggu yang lalu, akhir bulan November, kalau kita melihat di berbagai media sosial, entah itu televisi, radio, media cetak, koran, kalau yang punya HP di media sosial, di media YouTube, lah itu yang diberitakan adalah bagaimana musibah bencana yang terjadi atau melanda Pulau Sumatera. Hampir serata Pulau Sumatera itu terkena bencana musibah, entah banjir bandang maupun tanah longsor. Nah, sampai hari ini korban yang sudah ditemukan itu sudah ribuan yang meninggal, masih ratusan yang belum ditemukan, dan sampai hari ini masih ada 400.000 lebih orang yang masih mengungsi, jadi belum punya tempat tinggal, karena memang tempat tinggalnya itu hancur lebur, diterjang oleh banjir, Bapak Ibu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, bencana musibah yang terjadi itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa sejarah saja. Oh, dhisik ning Sumatera tanggal semene, jam semene pernah enek bencana ngoten. Dulu tahun 2004 pernah ada tsunami Aceh ngoten. Terus nek Jogja nika tahun pinten nika?
2006 ada bencana gempa bumi Jogja. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai momen atau peristiwa sejarah saja, tetapi bagaimana sebagai orang yang beriman kita juga harus mampu mengambil pelajaran dari bencana musibah yang terjadi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bagaimana dengan terjadinya bencana musibah yang melululantahkan bangunan-bangunan, kendaraan, hutan dan sebagainya, itu menjadi penanda atau pengingat bagi diri kita bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang semu, kehidupan yang fana. Jadi seseorang ketika mempunyai rumah yang megah, ketika mempunyai mobil yang mewah, maka seolah-olah dia merasa, oh ini rumahku, ini mobilku, yo sing gawe seneng aku, sing gawe bahagia aku, yo iki kan. Tetapi kita lihat ketika tiba-tiba banjir bandang tiba, Bapak Ibu, kira-kira masih gondeli rumahnya, mobilnya, atau ditinggal? Terus pun Pak Delan, ditinggal apa? Ditinggal nggih. Ditinggal. Yang penting apa? Nyawone selamat kan ngoten. Yang penting dirinya selamat. Mobilnya, hartanya, rumahnya yang sebelumnya itu dia lulukan. Oh ini sing gawe seneng aku, bahagia aku ya iki. Tetapi ketika bencana itu datang, maka semuanya tidak dipikir, ditinggal begitu saja. Yang dipentingkan adalah dirinya. Ini sebagai gambaran bagi diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Israel datang kepada kita mencabut nyawa kita, maka begitu juga keadaan kita. Rumah kita, sawah kita, toko kita, harta kita, itu sudah tidak ada gunanya, sudah tidak ada nilainya lagi. Maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah bagaimana menjadi refleksi bagi diri kita bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang semu, kehidupan yang fana. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi begitu saja. Semuanya ada yang mengendalikan. Kalau para alim ulama, para kiai menjelaskan keputusan yang Allah berikan, yang Allah turunkan baik kepada manusia maupun alam semesta. Jadi keputusan yang Allah berikan, yang Allah turunkan baik kepada manusia maupun alam semesta ini itu tergantung dari amal manusia. Jadi kalau amal manusia di dunia ini yang disetorkan kepada Allah itu amal kebaikan-kebaikan, amal soleh, maka nanti yang akan Allah turunkan juga kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya kalau yang disetorkan itu amal keburukan, kemaksiatan, yang membuat Allah murka, maka nanti yang akan Allah turunkan kepada manusia, kepada alam semesta ini juga berupa keburukan-keburukan bencana musibah. Nah ini yang harus menjadi dasar atau pegangan bagi diri kita ketika terjadi suatu musibah atau bencana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu, telah terjadi fasad, kerusakan, fil barri wal bahri, baik di darat maupun di laut. Jadi telah tampak, telah terjadi berbagai kerusakan baik di darat maupun di laut. Entah itu banjir bandang, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan,
dan sebagainya, itu semua terjadi karena bima kasabat aidinas. Itu semua terjadi karena perbuatan tangan manusia. Lah para alim ulama menjelaskan yang dimaksud perbuatan tangan manusia itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau manusia itu berbuat jahat, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Korupsi, kemudian perjudian, minum-minuman keras, narkoba, perzinaan. Nah, itu terjadi di mana-mana, alias yang disetorkan Allah kepada Allah adalah keburukan, maka yang akan Allah turunkan itu tadi bencana musibah. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, yang demikian itu Allah berikan supaya manusia itu merasakan dari akibat perbuatannya. Jadi ketika Allah memberikan bencana musibah di muka bumi ini, itu semua karena perbuatan manusia, maka Allah berikan supaya manusia itu merasakan akibat dari perbuatannya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bencana musibah itu bukan berarti Allah tidak suka pada hambanya, Allah murka marah pada hambanya, Allah benci pada hambanya, tidak. Itu justru salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allahum yarji'un, yang demikian itu supaya mereka itu mau ingat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikannya bencana musibah teguran itu dalam rangka apa? Dalam rangka Allah mengingatkan bahwasanya kamu itu sudah melampaui batas, melewati batas, maka kamu segera tobat kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kamu. Nah, itulah maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi diri kita, orang yang beriman, itu tidak bisa atau tidak boleh santai-santai, ngoten nggih. Peh-peh napa kula panjenengan sami sampun beriman, sampun ibadahnya tertib, pengajian ikut terus, sudah infak dan sebagainya, itu tidak bisa tenang-tenang. Karena yang namanya bencana musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja, bahkan orang yang taat pun, yang hari-hari ke masjid pun juga bisa kena. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnah, dan peliharalah, jagalah dirimu dari fitnah, dari musibah, dari bencana. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah, yang mana musibah bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim di antara kamu saja. Jadi yang namanya bencana musibah itu tidak hanya menimpa orang yang dolim, yang maksiat saja, tetapi bisa juga menimpa orang-orang yang beriman. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tidak bisa enak-enak, terus santai-santai dan sebagainya. Karena ketika musibah itu telah datang, maka nanti diri kita pun juga bisa akan kena. Walaupun dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, jadi orang yang maksiat akan terkena musibah, orang yang beriman juga kena musibah, semuanya mati. Lah walaupun nanti di akhirat itu dibangkitkannya beda, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan niatnya. Tetapi siapa juga Bapak Ibu yang mau, kan ngoten, siapa juga yang mau terkena musibah seperti itu, walaupun nanti di akhiratnya pun dibangkitkannya beda. Orang yang maksiat akan dimasukkan di nerakanya Allah, orang yang iman, orang yang taat akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya beda, tetapi siapa yang mau ketika di dunia dicicipkan dengan bencana musibah seperti itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana caranya supaya untuk menanggulangi bencana musibah yang terjadi? Maka bagaimana caranya? Yaitu tadi, bagaimana setoran yang kita perbuat, yang kita perbanyak adalah setoran kebaikan-kebaikan. Sehingga nanti Allah pun akan menurunkan kebaikan, keberkahan ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura. Niki ayat sudah sering dibahas termasuk mungkin Mas Irawan, Pak Wahid, Mas Putra juga sering membahas. Walau anna ahlal qura. Dan sekiranya penduduk suatu negeri, suatu desa, suatu kabupaten, itu amanu wa taqau, mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi iman itu yakin kepada Allah, yakin pada keesaan Allah, bahwasanya yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah, yang memberikan rezeki Allah, segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah, yang menumbuhkan tanaman Allah, yang menerbitkan matahari dari timur Allah, yang menyembuhkan Allah. Nah itu yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian wattaqau artinya bertakwa kepada Allah, maksudnya menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lah kok penduduk suatu negeri itu semuanya rata-rata kebanyakan itu iman dan takwa, maka janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi Allah berjanji sungguh akan kami berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, ulama menjelaskan keberkahan dari langit itu bentuknya apa? Bukan hanya berupa air hujan saja. Jadi keberkahan dari langit itu bukan semata-mata air hujan saja, tetapi ulama menjelaskan keberkahan dari langit itu adalah istilahnya sebagai permisalan. Jadi kalau suatu negeri itu penduduknya iman dan takwa, maka orang-orang yang di atas, kan langit kan di atas kan, jadi orang-orang yang di atas alias orang-orang yang punya kedudukan, orang yang pemegang keputusan-keputusan, entah itu bupati, gubernur, presiden, sebagainya, lah itu pun akan memberikan keberkahan kepada rakyatnya, kepada warganya. Nah, itu janji Allah, kalau penduduknya iman takwa, maka akan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang menjadi keberkahan bagi rakyatnya. Kemudian dari buminya, bagaimana tanaman-tanaman tumbuh subur, airnya juga murah, melimpah, dan sebagainya. Itulah janji Allah yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tetapi sebaliknya yang awal tadi, kalau penduduk suatu negeri itu bermaksiat kepada Allah, yang disetorkan kepada Allah kemaksiatan-kemaksiatan, maka nanti yang akan Allah turunkan juga bencana musibah. Ngoten nggih Bapak Ibu, ini yang harus menjadi patokan, yang harus menjadi pegangan bagi diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, maka bagaimana penting bagaimana kita untuk mengajak saudara-saudara kita, bagaimana penting juga kita untuk membuat suasana di daerah kita supaya daerah kita itu orangnya itu mau beriman dan bertakwa, sehingga daerah kita ini akan Allah berikan keberkahan, akan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau suatu negeri itu Nabi gambarkan sebagai penutup, Nabi gambarkan orang yang beriman alias orang yang taat kepada Allah dan orang yang senantiasa menunjang larangan-larangan Allah, itu ibarat dua kelompok yang naik sebuah kapal. Jadi ibarat dua orang yang naik sebuah kapal. Ada orang yang di atas kapal, ada orang yang di bawah kapal. Lah orang yang di bawah kapal ini kalau mau minum atau butuh air, itu harus naik dulu ke atas kapal. Maka orang yang di bawah kapal ini
berpikir. Nek ngono ya kesuwen. Nek awake dhewe munggah midun malah ngrepoti wong sing ning dhuwur. Piye nek kapale dibolong wae. Dibolong awake dhewe entuk banyu akeh nggih. Ora perlu repot-repot munggah midun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang yang di atas tadi tidak mau ngelek nih, apa yang terjadi? Semuanya bakal tenggelam kan ngoten. Yang di bawah tenggelam, yang di atas yang tidak salah pun juga ikut tenggelam. Tetapi beda cerita. Kalau ketika orang yang di bawah itu mau melubangi kapal, orang-orang yang di atas itu ambil perhatian atau mau ngelek nih. Ojo mbok bolongi, nek mbok bolongi, awake dhewe kabeh cilaka. Akhirnya orang yang di bawah tadi tidak jadi bolongi kapal. Yang terjadi apa? Semuanya selamat, kan ngoten. Nah, maka begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita berusaha, sekedik, monggo sekedik, sedikit-sedikit kita ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk mau kembali taat kepada Allah, mau memakmurkan masjidnya Allah, mau menjalankan perintah-perintah Allah, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nggih mekaten jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, salahnya datangnya dari diri kami pribadi, mohon diikhlaskan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.